Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pekan ini atau hari ini pertemuan ketujuh atau terakhir sebelum UTS ya. Materinya tentang tipe data dictionary ya. Jadi nanti setelah ini berarti tipe data selesai. Nah, nanti setelah UTS baru mulai masuk ke flow control ya. Mulai if, ada looping ya, ada pencabangan, ada pengulangan gitu ya. Jadi ini UTS-nya sampai tipe data dictionary, ingat. Kemudian kuisnya udah nambah 2 ya. Kuis 6 dan 7 ya. Silahkan dicoba-coba dikerjakan, dipelajari ya. Salah satu cara untuk mempelajari ya. Silahkan latihannya. Jadi kerjakan kuisnya. Untuk yang kuis 6 mungkin akan saya buka, jadi yang belum ya kamu ya. Nanti silahkan dikerjakan ya untuk latihan. Kemudian kuis 7 juga tidak akan saya 67 ya. 67 nggak akan saya batasi pengerjaannya ya. Ya mudah-mudahan nanti di kuis 1, 3, 4 akan bisa saya selesaikan ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya udah lumayan, kuisnya udah banyak. Oke, kita langsung saja. Masuk ke materi pertemuan ke-7 ya. Hari ini materinya adalah tipe data dictionary. Jadi ini sebetulnya mirip-mirip aja ya. Untuk sebutnya collection ya. Jadi collection kemarin ada berapa? Ada 4 ya. Ada list, kemudian ada tuple, ada set, dan ada dictionary ya. Ini yang terakhir nih, dictionary. Kalau ingin lihat bedanya, lihat di materi list. Di situ ada dijelaskan dulu ya, jenis-jenis collection. Baik, untuk dictionary sendiri ya, jadi dictionary ini salah satu jenis collection yang tidak berurut. Jadi tempat penyimpanannya tidak berurut sesuai dengan input gitu ya. Kemudian berikutnya dapat diubah isinya ya, itemnya dapat diubah dan berindeks, artinya ada indeksnya. Jadi sehingga nanti kalau mau mengakses bisa kita sebutkan indeksnya ya. Itu. Cuman kalau di dictionary biasanya nanti ada yang namanya key dan value ya, kunci dan nilai ya. Jadi biasanya indeksnya berupa key ya, untuk mengaksesnya ya. Kemudian di dictionary juga tidak diperbolehkan ada anggota yang sama atau duplikasi ya, nggak boleh ada yang sama. Kemudian di Python dictionary ditulis dengan tanda kurung kurawal, jadi sama dengan set ya. Cuman bedanya tadi di dictionary ada key dan value, jadi pakai titik 2 nanti ya cara penulisannya. Oke. Nah, ini contoh membuat dan menampilkan dictionary ya. Ini contohnya disdict. Nah, ini nanti boleh aja nih nama variabelnya bebas nanti ya. Misalnya tentang mobil nih, mobil sama dengan gitu ya, brandnya Ford, modelnya Mustang, kemudian year-nya 1964 nih contoh ya. Nah, penulisan ini ditulis ke bawah biar mudah dibaca aja ya. Sesungguhnya ini boleh dipanjangkan ke samping boleh ya. Jadi ini boleh ke bawah, boleh ke samping. Ke bawah biar ini gampang karena ini ada istilahnya pasangan
kunci dan nilai atau key and value. Nah, ini biar gampang nih dilihatnya nih. Oh, brandnya Ford, modelnya Mustang, ya, year-nya 1964 misalnya. Tapi ini boleh ditulis dalam satu baris saja, ya, itu ke samping. Ya, ininya sama, penulisannya sama, pakai koma, pakai koma, ditutup dengan kurung kurawal. Ya, kayak kita coba dulu ya. Silahkan dibuka terminalnya. Boleh pakai apa? Python shell-nya atau pakai IDLE ya, IDLE. Silahkan aja. Saya di sini kebetulan pakai IDLE nih. Ya. Jadi dik. Ya, kalau di sini saya ngikutin slide-nya aja. Ya, sama dengan, ingat di sini kalau di Python ya, pendefinisian variabel boleh ada spasi, boleh enggak ya, boleh nyambung, boleh enggak. Tapi kalau di shell harus nyambung, ingat ya. Ini menggunakan spasi biar apa namanya lebih enak dibaca aja, ya. Oke, pakai kurung kurawal, ingat ya. Di sini juga boleh ada spasi, boleh enggak, ya, silakan aja. Kemudian di sini misalnya key-nya, jadi yang sebelah kiri itu key, kunci. Nanti yang sebelah kanan adalah value-nya atau nilainya, ya. Jadi ada key namanya brand atau merek ya kalau bahasa Indonesia. Itu, kemudian nilainya, isinya adalah Ford. Gitu ya. Nanti pakai koma. Nah, ini boleh di-enter, boleh kalau mau nyambung ke kanan nggak apa-apa. Ya. Kemudian model itu ya, model titik 2 apa nilainya, itu Mustang. Ya. Koma lagi, kalau ada lagi ya koma terus ya. Kemudian year-nya ya, di sini 1964. Ya, kemudian baru ditutup dengan kurung kurawal ya. Nah, itu ya, baru kita enter. Kemudian menampilkannya seperti biasa pakai print diikuti nama variabelnya ya. Di sini nama variabelnya distick. Nah, gitu ya. Jadi persis seperti apa yang kita tulis ya. Oke, silakan dicoba dulu. Ingat apa ketelitian ya. Jadi jangan sampai ada yang kurang kurung misalnya, kurawal nggak ditutup ya, titik 2-nya lupa, lalu koma lupa gitu ya. Pak, Ya, pas di print tuh kurung apa? Kurawal apa kurung lengkung? kurung print mah kurung biasa, kurung lengkung. Oh iya, Pak. Ya. Karena print itu dianggap fungsi, namanya fungsi pasti pakai kurung biasa. Pak, tahunnya 1964 kok nggak ada petituannya, Pak? Kenapa? Karena itu angka, number. Oh iya. Ya, Nomor integer. nggak dikasih. Nah, tapi kalau mau dianggap itu bukan integer ya nggak apa-apa, pakai kutip boleh aja. Jadi itu nanti dianggap karakter. Itu boleh aja ya. Tapi kalau mau anggap bahwa ini angka numerik ya, integer, ya jangan pakai kutip. Gitu ya. Jadi nanti si dictionary ya. Nah, dictionary ini nanti apa namanya? Di dalamnya bisa berupa apa namanya? Karakter, apa string ya. Bisa berupa string, integer, bisa juga tipe data yang lain. Misalnya di dalamnya adalah list. Kemudian bisa juga dictionary lagi. Jadi nanti apa
menyusun disebutnya nested dictionary. Kalau kemarin kita di sel belajar nested if ya, if dalam if. Nah, ini bisa juga dictionary dalam dictionary nanti ada ya, gitu. Jadi di dalamnya nanti tipe datanya. Kalau di sini kan tipe datanya misalnya Mustang, ini kan string, Ford string, yang ini integer. Tapi bisa berupa list, bisa berupa tuple, bisa berupa set, dan bisa berupa dictionary lagi. Jadi nanti ada dictionary dalam dictionary ya. Jadi tipe datanya bisa macam-macam. Ya, ini kebetulan cuma string dan integer nih yang dipakai. Ya, jadi sebetulnya boleh tipe data yang lain. Jadi kalau misalnya bisa aja nanti misalnya model, nggak cuma satu modelnya, ternyata banyak Ford gitu ya. Ada Mustang atau ada Ford Escape, ya, Ford apalagi Focus, ya. Jadi nanti ini berupa list bisa nih model di dalam list. Kalau list kan pakai kurung siku ya. Nah, kurung siku ya, nanti nulisnya model titik 2 kurung siku. Nah, Mustang, ininya Mustang di dalamnya string lagi gitu kan. Kemudian koma, nanti tutup lagi kurung siku, koma baru Y. Gitu ya. Iya. Jadi bisa macam-macam nanti tipe datanya di dalam dictionary. Nah, dictionary bisa jadi tempat penyimpanan semacam database juga ya nanti ya, misalnya buku telepon. Nah, bisa nih nanti disimpannya berupa dictionary. Ya, misalnya nanti nama telepon, ya kan? Jadi namanya misalnya Dudi, titik 2, teleponnya berapa. Ya, tapi nggak usah disebutkan fieldnya nama telepon, nggak perlu. Ya, nanti seperti juga kalau di sel ya, di sel nanti seperti misalnya etc password kan ya. Nah, etc password kan nggak sebutkan bahwa kolom 1 itu user ID disebutin, ya langsung aja isinya, bisa seperti itu. Pak, punya saya error, Pak. Apa tuh? Errornya apa? Object is callable. Mana coba lihat. Pasti ada salah. Brand titik 2 Ford model disdik sama dengan, bentar dulu, ada yang salah nggak? Print disdik. Taruh. Disdik sama dengan brand titik 2 Ford, model Mustang, year. Bener ya? Kok nggak mau ya? Taruh apa ya? Scalable. Print. Kalau punyanya Pak Dudi kan tahunnya sama kurung kurawannya dempet Pak, nggak ada Nggak spasi. masalah itu. Kalau punyanya Aldi ada spasinya. Oh, nggak masalah. Enggak, saya pakai spasi juga ini. Enggak, pas mendefinisikannya pakai spasi. Tapi ketika ditampilkan memang dia nggak pakai spasi. Tapi nggak salah sebetulnya, kalau spasi nggak masalah. Boleh pakai spasi di sini, boleh enggak. Ya. Nggak mau ya? Disdik. Kok aneh sih? Taruh. Python 3. Disdik sama dengan brand titik 2, benar ya? Brand titik 2 Ford, model titik 2 Mustang, year turun Kurawa. Boleh. File lain satu modul. Kalau kamu apa ya? Dictionary nggak dikenal jangan-jangan ya? Kamu coba kamu install IDLE nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Ya, coba.
Gini. Taruh. Yang lain ada error yang sama nggak? Oh enggak. Alhamdulillah Pak, bisa. Alhamdulillah bisa, Pak. Ini aneh nih. Kita dulu. Python 3 disdik sama dengan brand port model Mustang, kemudian tahunnya 1964. Udah muncul, Pak. Nah, udah bisa. Iya, kayaknya Tapi tadi kenapa ya? dari sini. Karena yang pertama printnya pakai sama dengan, terus di kayak Oh, ini udah. dianggap Wala- dianggap variabel ya printnya. Iya. Ya. Oke deh. Terima kasih, Pak. Tadi berarti keluar dulu ya? Iya, keluar dulu, saya bikin lagi Keluar Pythonnya. dulu. Ya. Print, ya harusnya sih nggak masalah harusnya ya. Tahu kan? Oke deh. Lanjut berarti ya. Berarti kesalahannya karena sempat mendefinisikan print sebagai variabel ya. Ya. IDLE. Oke, lanjut ya. Oke, untuk mengakses isi dari dictionary ya dengan menggunakan nama key-nya ya. Dan ini ditempatkan dalam kurung siku, key-nya di dalam kurung siku ya, menggunakan kutip ya. Nah, kalau ini kan dimasukkan dulu ke variabel nih. Ya. Ini dimasukkan dulu ke variabel ya. Jadi sebetulnya boleh aja langsung ya. Boleh langsung print, disdik, model boleh juga ya. Jadi kalau ini ada nggak cuma satu cara. Ini boleh seperti ini, kalau ini dimasukkan dulu ke dalam variabel, jadi X yang ditampilkan, tapi boleh di print langsung nih, print, nanti ini dimasukkan ke dalam print, ya, dalam kurung ini, boleh juga, jadi langsung ya. Oke, kita coba aja dua-duanya. Jadi di situ mau menampilkan isi dari model ya, isi dari model. Ini saya kayaknya harus ini lagi nih. Masih ada nggak? Oh, sorry. Kontrol P. Nah. Oke. Nggak ada ya. Dulu saya isdik dan yang lain silakan dicoba aja ya, ngikutin yang di slide. Coba dua-duanya. Yang pertama dimasukkan ke dalam variabel, kemudian yang berikutnya adalah yang langsung ditampilkan. Yang langsung ditampilkan emang nggak bisa ya? Masa?
Aduh, print disdik ini harusnya bisa tampil Salah nulis, Pak. tampil semua ya. Nah, kalau ingin apa namanya salah satu ya di sini tambahkan apa model misalnya atau brand boleh aja ya. Kalau brand ya berarti nanti brandnya yang ditampilkan ya. Kalau model ya berarti model. Ya, jadi ini kalau langsung begitu ya. Jadi kalau tanpa kurung siku, tanpa diikuti ki berarti semua. Kalau pengen apa kunci tertentu ya disebutkan kuncinya. Ya, boleh juga dimasukkan ke dalam variabel dulu. Di sini masukkan yang tampilkan adalah variabel x. Jangan terpaku. Ini masukkan dulu ini ya brand model ini adalah kedua nilai ada susu handle itu ya ya nah selain tadi kita bisa menggunakan get ya ini sama variabel atau ditambah ya sebetulnya lagi sebetulnya tapi nggak apa-apa ya ini tadi ya jadi di dictionary ada metode namanya get ya kita coba mana kalau X atau ya deh sekarang ya sama dengan dis dot biasa pakai kurung siku ya ya print oke nah, langsung print titik print kemudian disdik ya titik bisa ya di apa di ketnya adalah variabel diikuti titik diikuti metode gitu ya ini sebenarnya udah masuk ke OOP nih jadi OOP-nya udah ada kita tinggal pakai cuman kita belum belajar ya OOP-nya nanti mudah-mudahan nyampe ke OOP sudah
sambil coba sambil dipahami ya. Lanjut Pak. Ya. Tadi mengakses ya, jadi ada dua cara tadi. Ini yang model biasa aja, ya. Jadi key-nya dimasukkan ke dalam Turing siku ya. Kalau ini menggunakan metode namanya get. Oke, mengubah value. Jadi dictionary ini salah satu collection yang changeable, artinya dapat diubah ya, dapat diubah. Kalau kemarin yang tidak dapat diubah apa? Set ya. Set itu nggak bisa diubah. Oke. Nah, jadi menggunakan nama key-nya nih, ya. Kalau jadi indeksnya ini berupa key, ya. Kalau yang umum kan indeksnya berupa angka ya, 0, 1 dan seterusnya ya. Nah, ini berupa key nih. Jadi disebutkan key-nya. Ya, this year misalnya diganti jadi 2018. Ya, gitu. Jadi misalnya nih, terserah nanti misalnya model ganti dari Mustang menjadi Ford Escape atau Ford Focus misalnya ya, Ford apalagi terserah ya yang apa misalnya. Atau brandnya ganti juga boleh aja. Brand jadi Toyota misalnya ya. Nah, di sini key-nya diganti, diikuti value ya. Nah, value kalau string ya dalam kutip, kalau integer ya nggak pakai kutip ya, atau diganti jadi apa berupa list misalnya boleh aja ya. Oke, kita coba ya. Ini masih cek lagi ya, jadi nggak perlu selalu mendefinisikan ya, masih sama ya. Kemudian saya ganti sesuai slide dulu, apa namanya, kita ganti tahunnya disdik dalam kurung siku year. Nah, ini definisikan apa nilainya. Oh, jadi misalnya ganti misalnya 1970 aja deh gitu ya. Ya lalu loncat apa namanya nilainya ya. Misal kita cek lagi ya, print distik. Nah, ini udah tahun 1970 ya. Kalau misalnya banyak ya bisa kayak tadi ya. Jadi kita hanya yang sebutkan apa namanya modelnya ya. Model. Cek year-nya ya. Maaf. Year-nya aja. Benar nggak berubah? Oh. Ya. Kalau misalnya terlalu panjang tuh apa daftarnya ya. Daftarnya terlalu panjang boleh langsung aja key-nya, key year ganti apa ditampilkan. Oh, ternyata benar sudah berubah. Ya, jadi tahun 70. Ya. Oke, ini yang slide-nya ya.
Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Ya. Oke. Berikutnya pengulangan dalam dictionary ya. Seperti di collection yang lain ya, dictionary juga kita bisa melakukan pengulangan biasanya untuk menampilkan satu persatu isinya ya. Jadi seperti biasa juga sama. Jadi jenis pengulangan yang digunakan adalah for ya. Kemudian nilai baliknya, return value-nya adalah berupa key. Ya, defaultnya key, tapi bisa juga kita mengembalikan value-nya juga. Ya, nanti tergantung seperti tadi aja nih. Ya, nanti pakai key-nya apa, value-nya nanti yang keluar. Oke, contohnya ya. Nah, ini menampilkan key dalam dictionary satu persatu. For X in this big, ya, ini defaultnya adalah key-nya yang ditampilkan. Ya, kalau value-nya, nah ini di dalam kurung siku, ya, this big X, berarti ini value-nya yang ditampilkan. Ya, itu. Oke, kita coba lagi. Ya, ini sebentar. On top nggak hilang. For, saya print dulu ya. Print district. Oke, masih ya. Masih ada. Kemudian for X in district. Nah, jangan lupa pakai titik 2. Nah, kemudian pakai apa? Indentasi. Kalau di idle otomatis ya, kalau kita pakai sel Python-nya biasanya harus kita kasih spasi minimal 1 ya. Kemudian print dalam kurung X ya. Nah, jadi akan dilakukan pengulangan sebanyak jumlah dari item ya. Itemnya ada 3 ya, ada brand, ada model, ada year ya. Nah, jadi ini yang ditampilkan adalah key-nya. Kalau yang ingin ditampilkan value-nya, kita contohnya yang kedua. For Y aja deh ya. Y in this dict print this dict dalam kurung siku X. Ya. Call it jadi X Y. Nah, gitu ya. Kalau ingin dua-duanya gimana ditampilkan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Yang ditampilkan key dan value-nya. Ada yang tahu? Tinggal gabungin ya, dari kedua ini tinggal digabungkan aja nih. Ya. Berarti for, misalnya saya pakai Z ya, biar beda-beda nih. For Z in this dict, ya kan? Print apa nih sini? Print Z ya. Z berarti key-nya nih. Kemudian kalau value-nya this dict dalam kurung siku Z. Oh, gitu ya. Rainford, kalau mau ditambahkan titik 2 ya silakan pakai kutip ya, pakai string ya. Kalau mau ditambahkan titik 2. Bisa nggak di sini ya? Oh, langsung nih. Berarti ini pakai itu ya. Nah, gitu ya.
Ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Jadi itu digabunginnya pakai 4Z gitu ya, Pak? Nggak bisa pakai tanda plus begitu atau gimana, Pak? Tanda plus, maksudnya gimana? Plus di mana nih? Jadi kayak semacam list yang di terminal biasa gitu, Pak. Digabungin pakai plus, jadi list 1 tambah 2 gitu. Kalau itu kan menggabungkan isi, ini cuma menampilkan ini. Oh, menampilkan ya? Oh, jadi Iya. beda ya, Pak ya? Ya, Jadi nggak bisa ya, Pak? ya bukan pakai ini. Bisa Oh. jadi nanti saya lupa ada kayaknya kalau nggak salah. Iya, Pak. Menggabungkan dictionary. Ya. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada nggak? Saya lupa di dictionary itu. Nanti deh coba. Nanti di itunya di slide. Menggabungkan. Kayaknya nggak ada ya. Menyalin ada juga ya. Nggak ada berarti. Ya. Kalau di ini kan ada union di mana? Di couple ya kalau nggak salah ya. Oke, lanjut ya. Pengulangan masih dalam pengulangan dalam dictionary. Ya. Nah, bisa juga pakai value nih. Ya, untuk menampilkan value-nya ya. Kalau tadi kan pakai formatnya seperti ini nih, menampilkan value ya. Ya. Bisa juga pakai ada metode ya, metode namanya values. Ya, seperti ini. For x in this dot values. Nah, jadi nanti ini sebetulnya apa? Saya nggak tahu shell duluan atau pihak Python duluan ya. Tapi ini kan nanti ini akan membentuk list ya. Nah, listnya tapi berupa value. Jadi nanti ini sama aja dengan kita mengetikkan for, kemudian spasi Mustang, spasi tahunnya itu ya 1964 atau 70. Nah, gitu. Jadi ini langsung value-nya ya. Kalau for x in district sampai sini itu berarti nanti district ini hasilnya adalah key-nya. Gitu ya. Nah, gitu. Oke, kita coba ya. Jadi ada metode namanya values. Values-nya pakai S nih. Bukan nggak pakai S ya, value tapi values. Bukan value tapi values. Oke, for x in this dot. Nah, ini kalau apa metode selalu nama variabelnya diikuti titik. Nah, baru metodenya tuh ya. Nah, nanti kalau di idle nih muncul nih. Tuh ya. Apa aja metode? Nah, ada values nih. Tuh, enaknya begitu ya kalau pakai apa namanya IDE ya. Termasuk kalau yang canggih ya PyCharm ya, yang bukan canggih sih maksudnya yang
kompleks. Kalau ini kan yang paling sederhana IDLE ya. Oh. Value, kemudian tinggal kasih kurung ya. Print X. Nah, ini sama ya, jadi hanya menampilkan value-nya saja. Mirip dengan yang di sini ya, yang ini. Sorry, mana? Disdik Y, oke yang ini. Ya, kalau ini kan ini key-nya, ini value-nya ya. Jadi mirip dengan yang ini ya. Jadi boleh menggunakan seperti ini untuk menampilkan value, boleh pakai metode value ya. Oke, silakan dicoba dan dipahami ya. Jangan lupa. Jadi apa yang kita ketikkan, kita lakukan tuh kita harus paham. Ya untuk apa sih gitu ya. Kalau sekedar nyoba doang gampang ya, tapi memahaminya yang penting. Tadi pengertian dari apa namanya Ustadz, value itu tadi apa Ustadz? Value itu untuk menampilkan isi atau value-nya. Values itu method values ya untuk menampilkan nilainya saja. Ya, jadi mirip dengan ini. Sama seperti ini sebetulnya ya. Fungsinya mirip seperti ini. Tapi ini ada khusus metode namanya values. Gitu ya. Iya, Pak. Pak, mau nanya Pak. Ya, Kalau yang menampilin brand model sama year-nya itu pakai apa Pak? band model Sama year-nya itu? yang biasa ini yang atas. Oh, yang biasa ya Pak ya? Nah, ini. Oh, For X in district. Jadi di sininya, yang penting kan di sini sebetulnya nih. Ya. Kalau kita in district-nya, ini berarti yang keluar ya itu adalah key-nya. Oh, Ya. iya. Ya, Bisa kayak dot value gini nggak bisa ya Pak ya? apanya? Nggak bisa di perintannya nggak bisa kayak disdik dot value segitu nggak bisa ya Pak? Ya, kalau di value ya nilainya berarti. Oh, Kalau disdik saja, ini key-nya. Kalau pakai iya. value berarti nilainya, value-nya. Oh iya paham Pak. Tergantung nanti kebutuhan. Kita mau mengharapkan apa? Return value-nya ya. Apakah key-nya atau value-nya. Gitu. Tapi yang key-nya doang juga nanti bisa pakai ini key-nya doang yang muncul, tapi bisa juga menampilkan value-nya pakai begini. Ya, ditambahkan dalam atau dua-duanya. Makanya di sini ada saya kasih contoh nih dua-duanya. Ya. Ini listnya pakai disdik biasa, variabelnya. Jadi ini yang keluar key-nya. Ya, jadi kalau kita print key-nya ya, ini key keluar nih, brand, model, year. Kalau ingin value-nya pakai gini, disdik diikuti ini. Ya, kan di awal untuk menampilkan value kan pakai ini nih, mana? Nah, kayak gini kan? Nah, sorry. Yang ini nih. Print disdik. Nah, value-nya apa? Cuman di sini value-nya kan masuk ke dalam variabel di sini. Variabelnya apa? Variabel Z. Gitu. Oh iya Nah, Pak. sebetulnya sama dengan yang atas-atas sama, cuman ini dikasih looping. Kenapa? Untuk biar bisa menampilkan semua. Kalau yang atas kan satu-satu nih. Ya, print disdik brand kan satu-satu nih, Ford. Print disdik model Mustang, gitu kan, satu-satu. Ya. Nah, biar sekaligus gimana? Pakai pengulangan, namanya for, pakai pengulangannya. Jadinya bentuknya seperti ini, jadinya formatnya nih, gitu. Ya. Ya Pak, paham Pak. Makasih Pak. Ya, lanjut. Yang lain silakan ya bersuara. Yang nggak bersuara berarti lagi saum kayaknya nih ya. Kalau nggak lagi sariawan itu. Sakit gigi Pak. Iya, kayak Pak Wahyu. Oke, lanjut nih.
Oh ini, ya, ini bisa juga nih. Jadi mirip yang tadi nih, mirip yang tadi saya contohkan mana yang, nah ini ya. Nah, tapi ini dimasukkan ke dalam apa? Pakai metode item kalau ini, ya, gitu. Pakai metode item dan dimasukkan ke dalam dua variabel. Jadi yang X nanti nampung key-nya, yang Y akan nampung untuk value-nya. Nah, bisa juga ini bentuk lain ya, bentuk lain. Selain yang ini nih. Ya, yang ini. Bisa juga ya. Jadi banyak cara ya untuk menampilkan. Misalnya tadi ini pengen ditampilkan dua-duanya nih, key dan value-nya. Boleh menggunakan ini. Ya, ini yang istilahnya cara sederhana yang biasa, boleh pakai metode seperti juga tadi ya. Nah, untuk menampilkan value gimana? Bisa pakai cara biasa ini, bisa pakai metodenya namanya values ya. Nah, yang dua-duanya mau ditampilkan bisa pakai yang begini, cara sederhana, atau pakai metodenya namanya items ya. Jadi kalau pakai metode item nanti ini ada dua nih ya yang diambil, yang dibikin listnya ada dua ya, key dan value. Untuk key masuk ke X, value-nya masuk ke Y ini ya, baru tampilkan isi dari variabel X dan variabel Y. Jadi yang keluarnya sama ya, key dan value. Kita coba ya. For X lagi, X, Y. Ya, jadi ini dua variabel yang dipakai nih. In this dig.items ya, print X, Y. Ini boleh juga mau ditambahin titik 2 bisa ya, pakai kutip lagi sama. Ya. Nah, kan mirip ya sama yang ini nih. Oh. Ya, cuman ini pakai format biasa, ini pakai metode ya. Di sini pakai metode namanya metodenya item. Ya. Oke, silakan dicoba. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Kalau misalkan X sama Y-nya ini kita ganti A sama B, bisa nggak Pak kira-kira? Pak? boleh variabel bebas. Oh, bebas. Nah, boleh karakter, boleh frase. Misalnya kamu iniin jadi apa nih di sini? Key, kunci, nilai kan misalnya. Boleh. Ya, nggak masalah. Berupa kata, frase boleh. Ya. Namanya variabel ya sesuai ketentuan variabel di dalam Python. Ya, Oh, ini kan iya. sederhananya ya. Sederhananya X, Y. Kadang-kadang orang di bahasa program apapun kalau pakai variabel itu biasanya kalau nggak X, Y, saya nggak tahu apa. Termasuk di matematika tuh, ya kan? Iya X Pak, pasti yang Pak. dipakai gitu ya. Ya ini contoh lah, nggak apa-apa. Jadi iya. sebetulnya bebas ya, boleh apa aja. A, B boleh, cuman kayaknya nggak umum ya. Kayak aneh gitu ya. Tapi sebenarnya boleh, silakan aja. Saya kirain nggak bisa Pak. Boleh. Namanya variabel itu ya, itu variabel bebas. Jadi sesuai ketentuan variabel tapi ya, jadi nggak boleh pakai angka, nggak boleh ya, atau Iya, Pak. didahului angka numerik nggak boleh ya. Boleh didahului huruf atau underscore boleh ya. Di underscore X, underscore Y boleh aja ya, karena itu ketentuan variabelnya terpenuhi. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan.
Ya, jangan diam-diaman. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Nah ini sama juga ya, seperti di beberapa collection yang lain, ya ada kita bisa menggunakan keyword in untuk memeriksa apakah suatu item itu terdapat di dalam dictionary ya. Contoh misalnya di sini memeriksa apakah model terdapat pada dictionary. Jadi ini key-nya ya. Key-nya nih yang di ini. Jadi ini berupa key-nya ya. Jadi in-nya itu berupa key. Apakah suatu key itu ada di dalam suatu dictionary? Ya, jadi apa namanya, bukan value-nya ya, tapi key-nya. Ya. Jadi ininya nih, brand, model, year-nya ini ya. Nah, ini contohnya ya. Oke, kita coba. Nah, ini kayak kalau pakai disdik atau print disdik. Oke, masih ada ya. If model in disdik print yes model ini ya, kutipnya kutip satu nih, is one of the keys in, ini tulisannya bebas, ini tulisan biasa aja, kalimat biasa ya, in this dictionary. Kalau panjangan ya pendekin aja ya. Nah gitu ya, karena model ini model bagian dari ini ya, bagian dari disdik dictionary ya. Jadi ini true, ini akan true. Kalau true maka ini tampilkan ya, tampilkan ini yes model gitu ya. Nanti kalau misalnya diganti ya, ini kursornya kemana-mana kalau di sini ya, modek misalnya gitu ya. Oh sorry, ayah nih. Nah ya, kalau begini berarti kan nggak muncul apa-apa harusnya ya. Oh ya, karena modek nggak ada tuh, bukan bagian dari disdik dictionary ya. Jadi ini nggak akan dicetak dan tidak ada else ya, jadi ya kosong ya. Saya mau tanya lagi, Pak. Ya. Kalau pakai else bisa, Pak? Ya boleh aja. Coba ya, Pak. Iya. Cuman belum diajarin. Tapi nggak apa-apa, bentuk sama aja. Ya, else. Dan nanti else-nya pakai titik 2 nanti ya. Else titik 2 terus pakai indentasi. Kalau di slide kan karena if-nya belum diajarin, jadi yang sederhana dulu gitu ya.
Bisa. Siapa tadi? Bentar Pak, lagi dicoba. Oh, coba. Kamu siapa namanya? Kamal. Oh, Kamal. Tetangga nih, dengan saya. Tetangga jauh, nggak pernah ini. Suruh swab dulu Pak, baru ke rumah. Kalau di apa IDLE nih kursornya lari-larian ya. Bisa ke atas. Nah, bisa, Kamal. Nggak bisa Pak. S-nya di sini ya, sejajar if, pakai titik 2, lalu print-nya nanti sama sejajar ini. Gitu ya. Iya Pak ya Pak. Salah tadi Pak. Salah. Ini ya. Nah, ini Elsa di sini nih. Wah, ini kacau. Oh, bingung kalau di ini ya. Ntar dulu. Nggak boleh pakai spasi, Pak. Hah? Bukan. LC-nya jangan, Pak. Ya, oh harus di sini berarti ya. Iya, Pak. Hanya bingung ininya. Kalau di apa di IDLN nih. Sudah. Coba sendiri aja lah. Ya, enaknya di sini memang di sel Python-nya. Oke, lanjut aja ya. Ya Pak, lanjut Pak. Panjang dictionary, ya, sama aja ya, kayak kalian juga. Ya, ini paling simpel. Oke, cek lagi. Kok kemana ini? Aduh, mouse bisa hilang. Print, di skip dulu, cek lagi. Oke. Kemudian print len ya, metodenya len, fungsi mirip sama ya. Kemudian di sini baru di dik. Nah ini 3 ya, karena cuma ada 3 key-nya. Yang maksud apa panjang atau jumlah item ya, ada berapa? Kalau value kan bisa banyak. Berupa list kan. Tapi yang dihitung adalah key-nya. Oke, langsung coba ya. Setiap ini coba. Print len ini sama ya di ini juga. Jadi len ini di tiap nih metode atau fungsi ya. Len. Bisa Pak Elsa. Oke, berikutnya menambah item. Ya. Menambah item ke dalam dictionary. Ya. Jadi tinggal nambahkan index key. Ya. Index key-nya yang baru. Ya, kemudian nilainya apa? Ya, jadi yang ini nih. Ya. Nah. Katanya ditambahkan nih selain
Lain brand, model, year, saya tambah color. Boleh aja bebas ya warna nilainya. Dan tampilkan hasilnya. Jadi hasil setelah penambahan. Ya. Oke, kita coba. Ini kayaknya masuk tadi ya. Masih. Saya tambahkan disdik. Nah, ini key barunya adalah color. Nah, saya nambah satu key lagi yaitu color ya. Pak, Ya, kalau nambahinnya itu disisipin di salah satu key-nya bisa nggak, Pak? ya ada. Oh, bisa. Karena unordered ya. Unordered sebetulnya ini. Ya. Jadi tidak berurut. Ya, tidak berurut. Itu. Jadi sebetulnya kita mau dituangkan di mana bahas. Ya, karena ini sebenarnya tidak berurut. Kan tadi di sini dikatakan bahwa ya, nah, ini tidak berurut sebetulnya. Ya. Jadi indeksnya bukan indeks angka ya. Kalau angka kan harus berurut ya. Gitu. Ya, jadi kalau kita ingin urutannya ketiga berarti ya harus disisipkan berurut. Ya, jadi urutan tidak menentukan, makanya nggak bisa menyisipkan. Ya sama aja, nggak ada dong. Ya, istilahnya. Ya. Tapi kan kalau di print berurut. Tidak, Oke ya, jadi tidak berurut itu maksudnya gimana, Pak? Saya ini kalau kenapa? maksudnya tidak berurut itu gimana, Pak? Kalau ini di print berurut gitu, Pak. Nggak kayak yang kemarin kaca gitu. Iya, kita ke tempat di sebenarnya berurut atau enggak gitu. Ya, sesuai dengan atau enggak saja beda gitu loh. Ya. Jadi maksudnya kita apa ya? Kita baru jadi ya kita nggak bebas sebetulnya ngacak sebetulnya nyimpennya di dalam dictionary bebas dia. Ya, bisa jadi urut biasanya. Ya, makanya ini nggak ada menyisipkan kecuali yang tadi yang ordered itu. Ya, misalnya apa list ya, list kan berurut. Kita bisa menyisipkan. Ya, karena berurut ya karena gitu. Tanya kalau nggak berurut tuh nambah. Ya, kemarin nggak berurut apa lagi? Terus kalau nggak tapak set ya. Nah, itu sama tuh nggak ada menyisipkan, paling nambah bisa. Ya, kayaknya tapel ya, karena kalau set kan dia immutable kalau nggak salah. Ya, bisa ditambah. Oke ya, lanjut ke menghapus. Ya. Nah ini kalau menghapus ada caranya, ada pakai metode pop, ya.
Ini untuk menghapus item dengan nama key tertentu, ya. Seperti ini nih. Jadi yang dihapus adalah ini yang dihapus berikut value-nya ya. Kalau key-nya nggak ada berarti otomatis value-nya nggak ada juga ya. Jadi kalau kita menghapus key model otomatis nanti ini ya. Jadi di top model ya, hapus key bahan model ya, otomatis nilainya juga jadi ini satu pasang hilang karena ini pairing ya, jadi ya pasangnya berdasarkan key. Nah, kalau ini dihapus otomatis nilainya hilang ya. Oke, kita coba dulu yang pertama ya, ini pakai metode pop nih ya, thisdig.pop. Nah ini jadi dia berindeks sebetulnya ya, tapi indeksnya bukan indeks angka ya, karena dia tidak berurut. Nah ini yang uniknya ya, berbeda dengan yang berurut dan berindeks itu biasanya pakai angka menyisip. Oke, kita coba lagi. Thisdig pop model ya. Jadi model hilang ya, tentu berikut value-nya ya. Oke, coba. Sudah, Pak. Udah ya. Oke, lanjut ya. Ini menggunakan pop item ya, menghapus item terakhir yang diinput. Berarti harusnya kalau kita pakai pop item dengan kondisi yang punya saya, ini harusnya yang terhapus apa color ya, harusnya ya. Oke, coba kita lihat. Thisdig titik pop item, kemudian print lagi. Nah benar ya, color, karena yang terakhir di input ada. Pak. Pak. Ya. Itu kan. Udah? Pak. Atau mau bertanya? Saya mau tanya, Pak. Ya. Itu apa namanya? Kalau yang dihapus key-nya itu kan hilang value-nya ya, Pak. Kalau misalnya yang dihapus value-nya
aja bisa nggak Pak? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Paling diubah ya. Oh, gitu. Diubah bisa. Ya, diubah bisa. Dihapus value nggak ada. Paling diubah. Oh gitu ya. Ya Pak. Atau gimana ya? Ada key tapi kosong. Kayaknya bisa ya. Masih bisa tuh. Ya sering kosong itu masih bisa. Ring kosong itu berarti Jadi tinggal diubah pakai kutip tapi nggak ada isinya, mungkin bisa ya gitu. Karena nggak mungkin ada kan namanya pasangan itu ya harus ada dua-duanya ya, harus ada key, harus ada value. Nggak boleh ada key doang, value-nya nggak ada. Gitu. Tapi kalau string kosong mungkin masih bisa ya. Saya tahu juga belum pernah nyoba nih, ya. Gitu. Diubah boleh ya, diubah bisa kan tadi udah ada mengubah. ya Pak. Lanjut ya. Tadi pop ya. Yang pertama pop caranya pop item ini kalau ini yang harus adalah yang terakhir di input. Kalau ada del mirip dengan pop ya, menghapus item dengan nama key tertentu. Ya. Coba ini tambah abis nih. Apa? Del duluan. Ya, good. Kalau keywordnya depan ya. Del lalu diikuti kurung siku. Nah, isinya adalah year misalnya ya, tahunnya. Oke. Print disk. Nah, yang satu sekarang itemnya. Ya. Lanjut Ustaz. Pak, Ya, boleh tanya Pak? oke, berikutnya Pak, tidak bisa menghapus. Ya. Apa? bedanya del sama pop item tuh apa ya Pak? Bedanya apa? Del sama pop item. Del dengan apa? Pop item. Pop item. Pop apa pop? Item apa pop? Oh iya di belakang aja kayaknya. Kalau del dengan pop itu mirip tuh, fungsinya sama. Ya, menghapus key tertentu. Tapi kalau pop item kan apa yang di input terakhir, ya. Beda di situ. Ya, lebih miripnya dengan pop untuk menghapus key tertentu. Cuman untuk juga menghapus seluruh dictionary. Ya, variabelnya akan dianggap dihapus. Nah, yang ini, ya. Ini del disk, jadi kita pakai nama kuncinya. Jadi kalau kita mirip dengan disk menghapus array atau menghapus seluruh ya satu array. Ya sama ya, bisa juga untuk satu variabel. Jadi full isinya akan terhapus, berikut nama variabel ini akan dianggap belum didefinisikan. Ya. Makanya di sini akan muncul error nih ketika sudah dihapus pakai del, ya, error
belum didefinisikan, ya, sudah dihapus. Oke, kita coba ya. Del disdik. Nah, ya. Kalau saya print disdik, error ya. Di sini dikatakan name disdik is not line, belum definisi ya, ya belum ada gitu ya, sama saja belum ada karena sudah dihapus. Ini nggak ada lagi nama variabel ini, udah nggak ada. Sudah? Del disdik ya. Jadi tanpa akan menghapus satu variabel ya. Sudah, Pak. Kemudian ada lagi nih, mengosongkan ini ya. Sudah, Ada yang Pak. tanya? Lanjut. Enggak, lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Iya, Pak, lanjut. Ya. Nah, ini mirip saya lupa di tuple ya. Jadi mengosongkan ya. Ada juga clear ya. Clear mengosongkan isi ya. Jadi nanti ini nama variabel ada tapi isinya kosong. Ya. Oke. Berarti ini karena sudah nggak ada, kita bikin lagi. Disdik sama dengan model Mustang lagi. Year ya. Oke, del kan ini mengosongkan ya, ini nih clear disdik, aduh ribet banget, disdik titik mantap ya. Print disdik. Nah, lihat ya. Jadi ini nggak ada error nih. Nggak ada error bahwa variabelnya ada, nggak ada. Jadi ini tetap ada variabelnya tapi isinya kosong. Gitu. Nah, ya. Pakai clear, metode clear. Oke, dikit lagi ya. Ini menghapus, mengosongkan isi dictionary, ya.
Oke, jangan lupa kuisnya ya. Jadi apa yang barusan kuis ada ya. Bahkan yang short answer, ingat ya, short answer itu jawabannya hanya satu baris. Jadi yang seperti ini ditulis dalam satu baris. Ya, ditulisnya dalam satu baris. Ya, kalau disuruh misalnya definisikan variabel dictionary. Nah, ya, satu baris, satu perintah itu pasti. Ya, oke, gimana? Bisa lanjut? Lanjut. Lanjut. Lanjut? Lanjut, Pak. Belum? Oke, menyalin. Nah, menyalin juga sama. Ini mirip apa ya? List ya. Jadi nggak bisa menggunakan perintah dik dan dik satu. Nah, kalau seperti ini, ya, ini sama dengan melakukan link, fence, merefer doang nih. Jadi ini sebetulnya datanya satu nih, cuma namanya aja jadi dua. Ya, jadi kalau kita mengubah di dik 1, maka dik 2 otomatis berubah. Dan pula kalau kita ubah di dik 2, maka dik 1 juga berubah. Ya. Kalau kita tujuan menyalin itu benar-benar menjadi dua, pakai perintah seperti ini. Ya. Mas, soalnya putus-putus ya. Tuh. Putus-putus. Ya. Waduh. Dari tadi, Pak. Yakin. Suka mau dong. Jadi putus enggak gitu. Putus. Ya Pak, delay gitu Pak. Delay gitu ya. Ya, gimana lagi? Berarti kan koneksinya lagi jelek. Apa-apa, Pak. Iya. Iya. Dia nggak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Malu karena banyak yang WFA jadi internetnya lambat. Ya, Pak, benar. Ya. Padat. Kayaknya begini sejak pandemi nih, internet kok jadi tambah lambat, kayaknya mungkin banyak yang kerja. Ya. Baik. Lost connection. Oh, enggak jadi. Kayaknya memang ini lagi udah mulai jelek nih ini ya, apa koneksi internet saya nih. Lanjut ya. Menyalin dictionary. Jadi kalau tujuannya untuk membuat dua buah dictionary yang berdiri sendiri, artinya ya bukan yang berupa link. Nah, kita gunakan ada metode namanya copy. Ya. Lancar nggak nih saya suaranya nih? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Kurang ya? Lancar, alhamdulillah. Lancar Pak, komputer saya yang agak berat memang. Bilang lagi, baru dibilang lancar. Wah, lost connection. Udah mulai gangguan ini. Gak apa-apa lah ya. Aduh, juga soalnya ya. Lanjut aja, Pak. Ya. Oke. Nah, ini ya. Caranya seperti ini. Jadi pakai metode copy. Ya. Jadi ini variable dictionary yang baru. Nama MyD. Ini akan disalin dari disdict. Ya. Dengan metode namanya copy. Ya. Jadi kalau kita print, maka ini sama persis dengan disdict, tapi ini adalah dua
identitas yang berbeda ya. Dua dictionary yang beda dengan kalau pakai sama dengan. Kalau sama dengan sebetulnya dua nama tapi isi. Aduh, connection loss. Nyambung lagi. Oke. Dulu deh. Risdik, lalu mydik sama dengan dot copy ya. Lalu print mydik. Nah, ya. Kira-kira begitu ya. Kalau misalnya saya apa ya, misalnya black misalnya ya, print magic, tapi distrik harusnya nggak berubah tuh gitu ya, karena ini meskipun tadinya hasil mengcopy tapi ini dua buah dictionary yang berbeda gitu ya. Oke, dicoba. Sudah Pak, lanjut. Lanjut ya. Belum Pak, sabar Kamal. Oh belum ya. Oh beluman. Aman sabaran nih. Saya kirain udahan Pak. Mentang-mentang rapnya besar ya. SD. Punya aku berat sangat ini. Kamu ini. Suruh nge-gym makanya Dok. Udah keket. Udah keker. Sispek dia. Keringan. Kekeringan dia tuh bener. Yang mau nge-gym boleh ke rumah saya nih. Saya ada barbel nih. Di peti juga ada Pak. Angkat Firman aja. Bantuin tukang cek sekalian. Acep bantuin tukang tuh yang samping. Kuli Pak. Si kuli dia. Latihan mah angkat beban. Ban hidup lo. Udah. Udah sering man. Sampai bosen. Sudah. Udah ya, oke lanjut. Nah, cara lain itu menggunakan fungsi dik ya. Dik ini nanti sama dengan, nah, misalnya mirip dengan ini ya. Ini dik juga. Cuman di sini kita menerima tidak ada ya. Jadi distiknya ini ada nih.
ya kita gunakan untuk membuat dictionary yang baru, ya pakai dict. Jadi my dict sama dengan dict, atau kita buat variabel baru ya. Kalau tadi my dict, sekarang my dict 2 misalnya ya, atau your dict deh, your dict gitu ya, sama dengan dict. Nah, nanti terserah nih, boleh dari district atau my dict ya. Kalau district ya berarti samanya dengan district. Gitu ya. Print your dict. Nah, gitu ya. Jadi ini cara lain nih untuk menyalin ya. Jadi menggunakan dict di mana di dalamnya itu adalah dictionary yang sudah ada ya, bukan mendefinisikan ya. Kalau nanti yang di terakhir nih, di slide terakhir ya, itu untuk mendefinisikan yang baru, bisa juga ya. Nah ini ya. Nah kalau mendefinisikan nanti ini pakai sama dengan nih ya, bukan titik 2 nih, pakai sama dengan enggak. Dan pakai kurungnya kurung biasa ya, kurung lengkung. Oke, balik sini dulu, silakan dicoba. Lanjut, Bang. Lanjut. Oke. Berikutnya, bukan Kamal tadi kan yang minta lanjut? Bukan. Jadi, Pak. Kalau Kamal nanti diprotes sama yang lain. Udah pasti, Pak. Udah, Oke. Mal, kamu ada yang lemot, Mal, lainnya lancar. Kalau kamu yang lemot. Kamu lancar, Biasanya lainnya gitu. enggak. Baik. Nah ini yang saya maksud dengan dictionary di dalam dictionary, ya. Tapi sebetulnya tadi saya bilang bahwa jadi dictionary itu nanti si value-nya, ya itu bisa datanya macam-macam, mulai dari string, integer, ya termasuk collection. Collectionnya bisa list, bisa tuple, bisa set, termasuk dictionary lagi. Nah ini sekarang khusus kalau di dalamnya ada dictionary lagi, ya. Ini contohnya. Nah, di sini ada variabelnya adalah nama variabelnya my family. Kemudian di sini ada child 1. Nah, tipenya dictionary lagi nih. Oh, ya. Itu dictionary lagi. Jadi seperti ini. Tapi boleh gabung misalnya my family, kemudian nanti father titik 2 siapa, nanti baru child 1 name ini child 2 gitu ya, boleh ya. My family father, kalau father kan string ya, kemudian mother misalnya, mother apa, kemudian baru berikutnya tipe datanya adalah kalau memang diinginkan tidak hanya nama ya gitu, tapi ada tahunnya, tahun lahir gitu ya. Ini boleh seperti ini ya. Baik, kita langsung saja. Dan ini sekali lagi ini boleh nyambung ke samping ya. Ini dibuat ke bawah biar gampang bacanya aja. Ya. My family sama dengan, kemudian ada child 1. Nah, child 1 apa tipenya? Ya, ternyata tipenya apa? Dictionary lagi. Ya. Name. Email. Kemudian yang kedua tahunnya ya.
Jadi hanya nama dan tahun. Contohnya. Nah, gitu ya. Itu koma lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat dipanjangkan nih, kalau dipanjangkan, ya sama aja ini adalah key, ini adalah value-nya ya. Cuman value-nya berupa dictionary lagi. Nah, jadi di dalam ada key lagi, value lagi, key lagi, value lagi gitu ya. Jadi intinya nih titik 2 untuk memisahkan antara key dengan value ya. Titik 2 boleh ada sama dengan dulu, boleh langsung ya. Oke, lanjut. Berikutnya yang kedua adalah child 2. Oh, sorry. Oke. Ya. Child 2, titik 2. Ternyata ini isinya adalah dictionary lagi. Ya, sama. Name, Tobias, ini apalah. Ya. Year 2007. Untuk belum baru koma. Ya. Baru berikutnya child 3. Name, panjang banget nih. Tidak cukup. Oke, name Linus. Linus Torvald. Linus, kemudian year-nya (2011). Ya, tutup 2 kali ya. Tutup 2 kali. Nah, sekarang kita print my family. Ya. Jadi kalau di print sih dia manja ya, nggak ke bawah. Ini kan ke bawah biar bacanya gampang aja. Ya. Oke, silakan coba. Nanti bisa juga seperti ini. Ya. Membuat dictionary-nya dari dictionary yang sudah ada. Nah, ini. Jadi dibuat nih. Ada dictionary, ini kita mau buat dictionary baru di mana isinya adalah dictionary yang sudah ada. Ya, bisa juga ya. Kan intinya sama ya. Child 1 sama dengan child 1 yang sudah ada sini, ya, di mana isinya mirip sebenarnya dengan yang sama. Yang mana ini dibuat baru, ini dibuat dari dictionary yang sudah ada. Oke, silakan coba dulu.
Gimana udah? Sudah? Halo? Sudah. Ya. Oke, sekarang coba kalau mau menampilkan slide 1, kira-kira perintahnya gimana? Print. Ya, Ngapain, Pak? slide 1 nih, Print my family. slide 1. Print my family. Slide 1. Gimana caranya? Print, Print dalam kurung kurung, my family my dikasih family. kurung siku cildi Nih, tuh, kurung siku cildi slide dalamnya 1 cildi ya. Gitu ya. Oke. Kalau mau menampilkan Tobias, apa, Pak? Tobias, yang ingin ditampilkan ini, Tobias. Tobias. Ya, Print. Dalam kurung siku ada kurung siku lagi, Pak. oke, gimana? Jadi, sorry. Berarti child apa nih? Child 2. Dua. Dia turun siku lagi ya? Ini ya? Ya. Apa nih? Name. Oke. Nah, gitu ya. Jadi kalau ingin mengakses yang dalamnya lagi, nah berarti seperti ini nih. Jadi yang pertama anaknya dulu, family, ya, baru anak lagi ya. Child 2 name, child 2 name. Kalau ingin menampilkan 2000 berarti child 2 Y. Menampilkan Linus berarti child 3 name. Dan seperti ini ya cara menampilkannya. Ya, paham ya? Ini nggak usah ini sama aja ya. Nanti kalau mau dicoba, coba aja sendiri. Ya, ini juga sudah. Cuman ingat ini formatnya, lihat sintaksnya. Ya, ini bukan sama dengan nih. Ya, brand sama dengan, model sama dengan, year sama dengan. Nah, ingat ya. Oke, ini daftar metodenya. Ya. Yang belum tanya. Belum ya, belum tanya. Coba sendiri ya. Yang belum coba sendiri. Oke, kira-kira itu materinya untuk hari ini. Ya. Untuk UTS berarti dari awal sampai dictionary, ya. Apa dikerjakan, nanti insya Allah akan saya lengkapi 3 lagi berarti ya. Ini paling hari Sabtu mungkin baru bisa saya kerjakannya hari Sabtu. Itu tes ya. Untuk OAS itu hari Selasa mulai dari jam 1.
Ya, waktunya sama 2 jam 120 menit. Ya, kemudian jenis soalnya sama kayak kuis saja. Ya, pilihan ganda, ada true or false, kemudian ada short answer. Ya, nggak ada bikin program, kayaknya nggak ada. Ya, belum ada karena kita belum ada flow controlnya, belum ada ya. Jadi belum bikin program. Kemudian ingat seperti juga Linux fundamental, ya nanti di ujung saya kasih tambahan 10, artinya kalau kalian pengen full 120 menit, maka kalian telatnya 10 menit dari jam 1. Ya. Nah, cuma nanti saya nggak tahu nih, kayaknya nabrak asar ya. Berasa sih jam 3 lewat ya? 3 lewat, 3 kurang. Sebelum jam 3, Pak. Jam 3 kurang 5 menit. Setengah 14.49, Pak. 49 lah. Oh. Tergantung daerah. Berasa sih. Ya, ya. Tapi lebih semua kalau saya. Ya. Ada yang WITA nggak? Waktu Indonesia Tengah atau WIT malah? Nggak ada. Siapa yang di Nggak luar ada, Pak. WIT? Nggak ada ya? Kalimantan Nggak ada masih pakainya. WIB ya? Masih Nggak ada WIB? pakainya. Oh Iya, Mas WIB. Ya. Sulawesi, right? Sulawesi. Oke, jadi ya gitu. Jadi nanti disesuaikan, silahkan. Ya. Kalau ingin selesai sebelum sholat, berarti harus dicepetin selesainya ya. Atau ya sholat juga nggak lama harusnya ya. Sholat 10 menit. Nanti bisa lanjut lah. Ya, masih buru banyak. Nanti soal paling banyak 20 ya, 10 atau 25 lah. Ya. Oke, ada yang menanyakan lagi? Silakan. Nanti kalau ada tabel ketiga ujian, langsung enaknya tapi aja kita ya. Saya tetap mantau ya. Tetap takut ada trouble ya. Misalnya ini takutnya kayak gini nih, sudah masuk ya. Kemudian tiba-tiba putus koneksi ya. Lalu dianggap selesai itu, takutnya begitu. Ya, nggak bisa masuk lagi. Nah, itu masih bisa saya bantu ya, gitu. Tapi waktunya kemungkinan ya jadi kurang ya, gitu. Oke, Pak. Sip ya, tidak lagi yang mau ditanyakan. Besok terakhir Insyaallah. pemrograman sel ya. Oke. Shell. Baik, kita cukupkan, kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan, Pak.